Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita pandang dari sudut kekekalan, umur manusia itu singkat. Seringkali saya pakai angka 7. 7 Bapak Ibu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Umur saya 44 tahun. Saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pagi saya sudah usia Jumat pagi 44. Minggu terakhir Senin pulang. Kan kata Alkitab 70-80 tahun. Usia Bapak Ibu hitung sendiri. Saya sudah di hari Jumat pagi. Bapak usia berapa? 60 berapa? 63. Hari opo gibati? Selesai. Ini hari apa? Minggu pagi Pak, minggu malam pulang Bapak. Ya, hati-hati. Saya cuma ngomong begini Bapak Ibu. Usia manusia itu singkat. Bahkan sangat singkat. Bahkan lebih kecil dari setitik air di lautan. Padahal singkatnya hidup hari ini itu menentukan destiny seseorang di kekekalan. Sepagian tadi saya merenung khotbah ini, Bapak Ibu, saya mempersiapkan khotbah ini. Saya merenung ini 1-7 ini, saya sudah di sini Bapak Ibu. Saya tinggal sedikit lagi saya selesai. Dan inilah tinggal sisa ini saya harus menentukan destiny saya. Oleh karena itu, betapa berharganya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita. Betapa berharganya setiap momentum yang Tuhan berikan untuk kita bisa melakukan everything in our life untuk menyenangkan, memanjakan hati Bapa dan Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Berapapun sisa waktu hidupmu, kalau saya hitung dengan jari ini, Bapak Ibu harus ingat. Selalu ingat berapa usiamu, hitung pakai jarimu. Berarti kita tinggal berapa sisa kita. Maka gunakan waktu setiap saat, setiap waktu untuk menyenangkan hati Bapa. Karena waktu yang Tuhan berikan ini adalah anugerah, saudaraku. Blessing. Sebab di dalam waktu itu ada momentum-momentum untuk melakukan apa yang Bapa mau. Dan kita harus sebelum tutup usia di bumi ini harus selesai tugas kita. Amin. Harus finish. Tidak boleh tidak. Lah, maka kita harus berkejar-kejaran dengan waktu. Kenapa? Tadi di mobil saya katakan begini sama istri saya. Saya kadang merasa bersalah sama Bapa di surga dan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tadi saya ngomong sama istri saya. Kadang saya merasa tidak bahagia melayani pekerjaan Tuhan. Karena banyak hal yang menghantam pelayanan saya. Tadi saya ngomong di mobil. Saya mengaku dosa di depan dia. Saya berdosa di hadapan Tuhan. Kadang gundah gulana hatiku. Rasanya mau mati rasanya, betul. Bukankah seharusnya kau melayani dengan bahagia nak? Kata Tuhan dalam hati saya. Ya Bapak, aku tahu. Tapi aku tidak bahagia melayanimu. Karena ada beberapa momentum-momentum yang menghajar hatiku. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari juga mengalami titik-titik itu. Maka Tuhan taruh kepada saya satu ingatan ketika saya ke Citraland Mall Bapak Ibu. Siapa yang di sini gak pernah ke Citraland Mall? Besok tak anterin. Bangetan. Tahu Citraland Mall kan? Bapak Ibu kalau masuk di lantai paling bawah, yang dekatnya Sihlin itu lorong situ, dekatnya jualan roti hotel. Itu kan ada satu lukisan, setuju Bapak Ibu? Pernah lihat gak? Lukisan itu ditata pakai paku. Ngerti semuanya nih? Ya ampun orang ngerti, saya so tater ke.
Tapi tolong saya ditraktir di situ ya nanti. Itu ada satu lukisan Bapak Ibu, saya lupa wajah tokoh siapa, tapi orang terkenal itu. Oci Putra, yang punya Oci Putra. Itu saya mendekat begini Bapak Ibu. Saya pegang-pegang, lucu ya kok bisa dari jauh itu gambar lukisan orang itu. Gambaran seseorang entrepreneur hebat. Tetapi ketika saya dekati, itu dari paku-paku yang disusun. Ketika tadi di mobil saya ngomong begitu sama istri saya, kadang gundah-gulana hatiku. Kemudian Roh Kudus mengingatkan saya kepada lukisan itu. Lukisanmu harus jadi indah, nak. Itu di batin saya ketika saya perjalanan ke sini. Kamu akan membuat, setiap kita akan membuat sebuah lukisan besar hidup. Dan itu semua ditentukan oleh lukisan di kanvas hidup kita setiap saat, setiap hari, saudaraku. Karena lukisan hidup seseorang itu ditentukan oleh setiap goresan pikiran kita, goresan sukacita kita, hati kita, goresan perbuatan kita, goresan perenungan hati dan pikiran kita. Bahaya loh. Ngerti gak saudaraku sampai di sini? Amin. Jadi setiap goresan yang keluar dari hatimu, dari pikiranmu, dari happinessmu, dari sadnessmu, dari kemurunganmu, dari sukacitamu, itu jadi lukisan Bapak Ibu. Lukisan setiap hari yang kita gores dan nanti akan selesai ketika kita tutup usia. Jadi satu lukisan besar. Karena sebuah istana megah itu tidak dibangun dalam seketika. Dibangun dari gumpalan semen dan batu bata yang disusun satu persatu. Itulah hidup kita. Batu bata kesetiaan, batu bata hidup suci, batu bata hidup berkenan di mata Bapa, batu bata taat, batu bata terus kita rengkuh itu. Berat saudaraku. Dan buku yang tebal, yang punya kualitas. Saya suka baca buku. Kalau Bapak Ibu mau kasih saya hadiah, kasih hadiah buku. Saya suka sekali. Tapi sayangnya gak ada yang mau kasih ya, gak apa-apa lah. Enggak guyon Bapak Ibu. Saya suka buku-buku teologi. Saya koleksi banyak sekali Bapak Ibu. Buku yang tebal, buku yang bermutu itu kelihatan. Dibuka daftar pustakanya sudah kelihatan. Ini kelas apa enggak nih buku ini? Dari buku yang tebal yang bermutu itu dimulai dari satu kata. Kemudian kumpulan kata yang akhirnya jadi kalimat. Kumpulan kalimat akhirnya jadi paragraf. Kumpulan paragraf akhirnya jadi subbab. Kumpulan subbab akhirnya jadi bab. Betul? Kumpulan bab akhirnya jadi lembar-lembar buku yang kita nikmati setiap lembarnya dan kita bergairah untuk buka. Next. Apa yang kita dapat? Hidupmu dan hidupku sama. Kau dan saya sedang membuat tulisan dari tulisan di setiap lembar buku itu. Maka bangunlah kesucian hidup. Saya minta maaf sama Tuhan. Tadi sepanjang perjalanan ampuni aku Tuhan. Sepanjang hari ini saya tidak bersuka cita Bapak Ibu. Sepanjang hari ini seperti sikomo lewat. Muka saya begini. Saya lihat di kaca tambah. Tertawalah Stephen. Murung. Loh kalian enggak? Hari ini bahagia kalian? Siapa yang bahagia angkat tangan? Loh kok Rano sih bahagia ya Tuhan? Aduh, jangan ikut-ikut saya aja bertobat hari ini. Kesucian hidup itu dibangun dari setiap hari dalam hidup ini. Setiap hari saudaraku. Every day, every moment, every second in our life. Artinya apa? Everything yang kita pilih, yang kita putuskan. Harus benar-benar mengalami yang namanya ketepatan demi ketepatan.
Saya murung hari ini tidak tepat di mata Tuhan. Kenapa kamu murung, Stephen? Di sepanjang perjalanan saya dihajar oleh Roh Kudus. Itu pun masih dablek, masih saya ngomong sama istri saya, tapi aku sedih hatiku. Mau mati rasanya. Kok lihatnya begitu sih? Mau mati rasanya Bapak Ibu. Mau mati rasanya. Ketepatan itu bukan saja keadaan tidak melakukan sesuatu yang salah, tetapi keadaan yang memang kita harus indah. Keadaan yang harus indah dan semakin indah di hadapan Bapa kita. Katakan amin. Setiap hari tantangan boleh banyak, setiap hari masalah boleh banyak, setiap hari problem boleh bertubi-tubi menghajar kita. Belum beres satu, muncul 10, muncul 20, belum lagi ini dan itu. Tapi keindahan di mata Bapa tidak boleh kita lupakan. Kita harus outstanding. Siapa yang mau outstanding? Kok mau? Saya khotbah loh ini Bapak Ibu. Siapa yang mau outstanding? Tinggi-tinggi, malaikat lihat. Tuhan lihat nih, saya juga mau Tuhan. Maka kalau kita mau outstanding, kita harus bayar harga dengan ketepatan demi ketepatan dalam setiap hal. Cara berpikir, cara ngomong, cara everything. Dengan kita berjuang begitu Bapak Ibu, perjuangan sungguh-sungguh untuk terus aku mau indah di hadapan Bapa. Selanjutnya setelah itu, setelah kita berjuang begitu, selanjutnya kita akan menemukan pekerjaan Bapa yang harus kita tunaikan. Karena kita berjuang di sini untuk hidup tepat, kudus, tepat. Nanti Bapa akan taruh di hati kita. Apa pekerjaanku yang belum kamu bereskan? Amin. 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 Setiap kita harus begitu. Kamu gak bisa cuman bergulirkan harimu dan kau selesai minggu ke minggu, minggu ke minggu. Tunggu tua, sakit dan mati, gak bisa. Setiap orang memiliki atau memuat pekerjaan Bapa yang harus ditunaikan. Karena waktunya singkat, bergegaslah. Tetapi selain memiliki wajah batiniah yang khas dan unik, setiap orang juga punya tugas yang khusus yang dipercayakan Tuhan kepada setiap kita. Maka tadi saya katakan saudaraku, jangan sampai ketika kita menutup mata, kita masih tidak tahu harus menjadi apa dan apa yang harus kita tunaikan untuk Bapa di surga. Itu banyak orang Kristen begitu, bahkan pendeta pun banyak begitu. Tugasku apa? Mereka nggak tahu. Maka harus diingat bahwa manusia itu bukan makhluk gratis, bukan. Tuhan beri kepada kau dan saya lembaran kertas besar yang terdiri dari potongan-potongan hari hidup kita. Ada potongan-potongan yang diberikan dari Tuhan kepada kita. Dan itu kita rangkai satu persatu untuk, ini seperti ini. Potongan-potongan piece by piece. Untuk jadi sebuah lukisan indah. Tuhan kasih kita itu. Tergantung kita mau melukis setiap potongan ini dengan baik atau tidak. Day by day. Day by day. Day by day sampai kita tutup usia di bumi ini. Dan itu jadi lukisan indah atau tidak. Bagaimana lukisan itu indah Pastor? Ketika kau bisa mengerti pekerjaan Bapa apa yang harus diberesin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ketika kita menemukan pekerjaan Bapa apa kita tangkap, maka lukisan itu indah. Meskipun tidak mudah untuk menyelesaikan lukisan itu. Step by step. Dan hasil lukisan tiap hari itu menentukan lukisan besar setiap individu di tempat ini. Karena lukisan kanvas hidup setiap hari ditentukan oleh setiap tindakan kita di setiap menit hidup kita. Maka ketika kau mendengar renungan begini, jangan keraskan hatimu. Lembutkan, rendahkan hatimu dan tangkap, aku mau Tuhan, it's me, aku mau. Karena kehidupan yang menyenangkan hati Bapa dan Tuhan Yesus itu bukan hanya pada tindakan satu momentum. No.
Tetapi kumpulan momentum dan kumpulan tindakan yang kau kumpulkan untuk menjadi sebuah lukisan yang amazing. Setiap jam, setiap menit, setiap detik. Terus momentum ini aku mau buat yang terbaik. Momentum ini aku mau buat yang terbaik. Momentum ini aku mau buat yang terbaik. Terus begitu. Anda bersama dengan saya? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya bersyukur ketika saya bisa menemukan hati Bapa perihal ini, saudaraku. Karena Bapa sendiri sebetulnya bisa untuk tidak memiliki kepentingan apapun atas kau dan saya. Namun karena manusia adalah anak-anaknya Bapa, maka Bapa menghendaki manusia yang percaya kepada putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus yang mulia itu. Ingin kau dan saya menjadi manusia yang bermartabat, yang mulia. Karena setiap individu itu istimewa di mata Allah. Amin, saudaraku. Sehingga diutusnya putra tunggalnya untuk menyelamatkan kau dan saya. Maka atas setiap individu Allah merancang untuk menjadi pribadi yang istimewa, yang tidak ada duanya di jagat raya ini. Dan individu seperti itu dipersiapkan suatu hari nanti untuk mendampingi Tuhan Yesus Kristus, putra tunggal Bapa itu, dalam pemerintahan di dunia yang akan datang. Kau dan saya harus di titik itu. Kau dan saya harus paham. Kau dan saya diproyeksikan jadi bangsawan surgawi. Maka kalau Bapak Ibu mengikuti quotes-quotes, renungan-renungan yang saya tampilkan baik di WA channel maupun di Instagram gereja, itu hal-hal remeh-temeh, tapi itu karakter bangsawan surgawi. Caramu makan. Amin. Kelas dong. Kamu orang bangsawan, caramu makan kelas dong. Jangan kayak orang gak makan 10 hari. Kelas dong. Caramu ngomong kelas dong. Ada tutur katanya, ngomong sama pemimpin, ngomong sama bawahan, ngomong sama orang yang selevel, ngomong sama orang tua. Ada kelasnya. Saya lebih ke sana Bapak Ibu, karakter. Maka saya rindu orang tua di sini kalau punya generasi anak-anak cucu. Orang tua harus punya kelas. Amin. Amin. Punya kelas. Makanya saya ribut kalau di sini ada saya di sini pulang nggak salam. Loh, no pendeta ini gini kok mulai belayak be. Nggak bisa dong, salam dulu sama saya. Pastor pulang. Koyo bocah sekolah itu loh. Jadi saya nggak cariin Anda. Anda tak cariin karena di mana itu tadi? Kok balik apa metaku ya? Itu attitude. Bangsawan surgawi itu dari hal kecil dari bumi ini. Sejak di bumi kita wariskan generasi kita juga sama attitude bangsawan surgawi. Kelasnya itu lukisan juga. Kita mau doanya kenceng kayak apapun, kita mau oh haleluya, haleluya. Tapi kamu ke rumah orang gak punya sopan santun, orang malas saudaraku. Betul? Betul? Attitude itu penting. Maka sekali lagi, kau dan saya sedang dipersiapkan untuk mendampingi putra tunggal Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Dan kesempatan ini tidak diberikan kepada setiap orang, hanya umat pilihan. Anda dan saya umat pilihan. Berarti Anda dan saya punya chance, kesempatan untuk bersama dengan Tuhan Yesus duduk di pemerintahan atau terbuang. Pilihannya cuma 2. Gak ada pilihan, ya pokoknya kan anak saya Jaden tuh kalau ngomong, Dedi aku gak perlu jadi bangsawan, pokoknya masuk aja udah bersyukur. Gak bisa. Ayo siapa yang pernah ngomong begitu, aku pokoknya gak punya rumah di surga gak apa-apa. Udah pokoknya aku masuk aja udah bersyukur. Siapa? Saya dulu ngomong begitu. Nah ya ada kan, ada lagi. Ada lagi. Ayo ngaku, tolong ngaku. Nggak ada yang mau ngaku. Oh ya wis lah, hebat berarti. Dulu saya begitu, pokoknya udah. Ya inilah, ini surga ini pokoknya di depan pintu gini duduk ya wis gak apa-apa. Tapi setelah mengerti suara kebenaran gak bisa. Proyeksinya cuma 2. Jadi bangsawan bareng sama Tuhan Yesus atau terbuang.
Makanya saya kasih hashtag nekat yuk. Semua renungan saya kasih nekat yuk. Nekat yuk. Nekatlah buat Tuhan. Karena umat pilihan adalah orang-orang yang diberi kesempatan untuk mengenal keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, yang punya potensi untuk sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Dan setiap orang diberi tangan sendiri untuk melukis gambar dirinya sesuai dengan yang kita ingini. Lah itu yang gawat, saudaraku. Maka komunitas gereja, ajaran-ajaran di dalam gereja itu mempengaruhi lukisan hidupmu. Amin. Amin. Siapa yang membawamu track di mana, itu menentukan lukisanmu. Karena pada umumnya orang melukis gambar dirinya sesuai dengan apa yang dia mau. Apa yang dia dengar, apa yang diajarkan. Pokoknya yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang menguntungkan. Padahal kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia itu dimaksudkan supaya bukan saja agar manusia terhindar dari api neraka, melainkan supaya manusia itu dikembalikan ke rancangan Allah semula. Di mana everyone, setiap orang dapat jadi manusia yang unggul. Luar biasa. Kelasnya outstanding. Outstanding di mata siapa? Mata Bapa. Kita itu sudah dibuka gemboknya, kita bisa berjuang jadi outstanding. Cuman kita malas apa enggak? Anak saya hari ini homeschooling, saudaraku. Yang Jaden itu homeschooling dari Singapura. Dia diberi satu kurikulum, pokoknya batas dalam satu semester ini harus selesai. Lah, kalau anak saya mau kerjakan itu, kebut semua bahannya sudah ada, kebut seminggu jadi bisa, dia selesai udah. Paham gak sampai di sini? Mengerti? Kalau dia mau santai, gak mau buat nanti numpuk di belakang, ya bisa. Lah itu gambaran seperti kita hidup, saudaraku. Bagaimana kau mau mengerjakan keselamatanmu, seberapa kamu mau getol untuk menjadi outstanding, itu pilihan kita. Karena banyak orang Kristen itu sudah salah konsep. Yang unggul pendeta, rohaniawan, enggak bisa. Pendeta rohaniawan itu malah seringkali enggak unggul dibandingkan orang-orang biasa. Karena banyak pendeta rohaniawan seperti saya merasa sudah pandai tapi enggak ketemu Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak punya pengetahuan teologi yang dalam, tapi dia punya hati untuk mengenal hati Bapa, itu lebih outstanding, saudaraku. Amin. Dan saya rindu jemaat Way of Life Church di tempat ini. Jemaat yang outstanding. Kamu mau unggul gitu loh. Karena kalau seseorang berusaha untuk melukis gambar dirinya sesuai dengan kehendak Bapa setiap saat, setiap hari, maka dia akan menjadi semakin indah menurut penilaian Bapa. Dia makin banyak mengumpulkan harta di surga. Betul. Saya kadang kalau tadi itu ya, mau mati rasanya melayani Tuhan itu. Di kamar doa kadang saya sering menangis, Bapak Ibu. Sering saya menangis sendiri. Disalahpahami, difitnah, diomongin yang saya enggak ngomong, diomongin macam-macam. Saya telan itu dan saya cuma lapor sama Bapa di surga. Kadang di situ, saudaraku, saya cuma diingatkan oleh Roh Kudus. Kamu sedang mengumpulkan harta di surga, nak. Kamu sedang mengumpulkan hartamu di surga, nak. Berjuanglah sampai akhir, jangan gugur. Bapak Ibu, tidak mudah. Tapi Matius 6 ayat 19-22 berkata begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkan bagimu harta di surga. Di surga ngengat karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu.
Saya diingatkan Tuhan, kumpulkan hartamu di surga. Di situ kekekalan, kau akan menikmati bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, pengertian seseorang mengenai kebenaran haruslah benar. Amin. Amin. Pengertianmu tentang kebenaran haruslah benar. Supaya apa? Supaya kau dan saya dapat membangun gambar diri kita sesuai dengan pengertian kebenaran secara tepat. Mengerti kebenaran itu secara fully correct. Gak ada melesetnya sedikit pun. Sehingga kita bisa mengerti ketepatan Tuhan itu model apa sih? Lukisanku bagus itu apa sih? Kita gambar biasa sama kita kasih gambar kita sama orang yang jago lukis. Dia bisa, menurut kita gambar kita 9. Tapi untuk orang jago lukis kurang, nilainya 6 mungkin 5. Dan pribadi yang jago lukis itu adalah Bapa kita di surga. Dia sudah kasih gambar. Gambarnya harus seperti putra tunggalku ini nak. Gambarnya gambar Yesus hidup. Ada bersama dengan saya? Tapi wajahmu masih belum bentuk. Tapi kita mungkin kalau gambar Yesus lukisan itu ya jelas. Gambar kita mungkin matanya putih semua kayak kuntilanak jadinya Bapak Ibu. Atau mungkin tidak jelas gitu. Tuhan ngomong, Bapak kita ngomong, ikuti gambar putra tunggalku. Maka kita ketemu dia terus manjain Bapa. Terus ikut Tuhan Yesus, pegang Roh Kudus, baca firman, doa, nyembah nangis. Oh, tiap hari begitu. Hidup lurus jangan jahat, jangan jahat. Udah gitu aja. Nanti lama-lama dia akan tuntun kita, saudaraku. Kita gak berbakat melukis, pertama-tama kita masih bodoh melukis lukisan hidup kita. Tapi dia tuntun, amin. Amin. Yang gak bisa jadi bisa. Yang gak mampu jadi mampu, amin. Yang gak jago lukis jadi jago lukis. Sampai kita bisa melukis sesuatu yang indah di mata Tuhan. Dan ingat, hal menjadi indah di mata Tuhan itu bukan sesuatu yang mustahil dilakukan. Loh kenapa pastor ngomong begitu? Banyak orang ngomong sama saya, gak mungkin kita bisa indah di mata Bapa. Susah, betul susah. Tapi bisa. Ayatnya Matius 5:48 dikatakan begini. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu kalimat perintah gak? Halo, kalimat perintah gak? Karena itu haruslah kamu sempurna. Berarti kamu harus sempurna. Karena Bapamu di surga sempurna. Itu perintah pertama. Ayat yang kedua, Roma 8:28-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab, dengar nih, semua orang yang dipilihnya dari semula. Siapa yang dipilih dari semula? Kita. Amin. Kita dipilih toh. Lu kok tidak percaya diri, dipilih enggak ya? Dipilih. Siapa yang dipilih? Lu kok kayak takut-takut. Aduh, hati-hati loh. Kalau Anda pilih enggak ya, bahaya itu. Ya, yang dipilihnya sejak siapa itu? Kita. Singgol kiri kanannya, kita dipilih. Amin. Kita dipilih sejak semula. Lanjut ya. Sejak semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Perintah itu. Satu ayat lagi, 1 Petrus 1:16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perintah lagi. Berarti saudaraku, untuk kita bisa jadi indah di mata Tuhan, itu bukan ketidakmungkinan. Itu sebuah asal kita mau atau tidak. Karena Tuhan tidak akan memerintahkan kau dan saya untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan. Simpelnya begitu. Maka bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Apa? Ku diangkat dan dipulihkannya. Yuk nyanyikan bersama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ini kalau dulu kan kita ngomongnya bagi Tuhan, mau beli rumah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, mujizatnya nyata terus dapat rumah, itu kan. Begitu kan Bapak Ibu? Betul nggak? Loh, iya gitu loh ngaku. Iya toh? Tapi sekarang dari konteks ajaran yang saya berikan beda. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk engkau dan saya bisa indah di pemandangan Bapa. Karena mujizatnya. Apa lagunya gimana? Saya nggak apa lagunya. Tampilin toh. Di sini. Apa nih? Terus next. Mujizatnya disediakan bagiku. Loh, kita itu bisa diselamatkan, kita bisa dipilih, itu mujizat. Kita jadi umat pilihan, mujizat nggak? Mujizat nggak? Katakan itu, aku terima mujizat dari keselamatan itu. Disediakan bagiku. Aku diangkat, aku dipulihkan. Dipulihkan apa? Gambar selem demut kita. Diperbaiki, kembali ke rancangan Allah semula. Amin gak nih? Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Itu Kristen saudaraku. Maka setiap orang diberi kemampuan untuk bisa melukis lukisan indah di mata Bapa. Dan hal itu adalah suatu kemutlakan dan keniscayaan. Bisa. Pasti bisa. Pasti asal mau. Tapi nggak bisa cuman mau, harus nekat senekat-nekat. Amin. Kalau nggak bisa. Maka saya tutup dengan satu kalimat. Loh, hari ini cepat khotbah saya. Sebelum menutup mata, lukisan wajah batiniah kita harus selesai dengan sempurna. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya bagi diri. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.